Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku. Di video kali ini aku bakal ajak kalian untuk jelajahi halaman level admin. Nah, untuk awal login kita akan disuguhkan dengan tampilan seperti ini, dimana ada ucapan selamat datang, juga counting dari tiap-tiap tabel. Ini dari tabel mahasiswa, ini dari tabel dosen, ini dari tabel tugas, ini dari tabel files. Nah, penggunaannya sama seperti card pada halaman dosen juga mahasiswa yang sebelumnya ya, sama. Dia menggunakan untuk admin aku ada banyak kali datanya, jadi ada beberapa yang aku satukan jadi satu file. Nah, untuk tampilannya tadi tuh begini, sama seperti yang di tabel dosen. Kan ada yang tadi tabel dosen itu ada 3 card. Nah, ini tuh ada 4 untuk mewakili tiap-tiap tabel di database. Nah, untuk halaman berikutnya ada untuk data master ya, ini untuk manajemen data dari tiap-tiap tabel. Ini dari tabel user, tabel dosen, tabel mahasiswa, tabel tugas, juga tabel files. Nah, untuk tampilannya sederhana, saya menggunakan CRUD ya, bisa create, update, juga delete. Untuk fungsi uploadnya sama seperti yang di tabel mahasiswa. Nih ya, untuk user baru fungsinya sama, nanti bisa dicari di sini. Bisa dicari berdasarkan username atau berdasarkan email atau role-nya ya. Ini bisa berdasarkan role-nya, berdasarkan ini juga bisa. Kemudian untuk editnya kita bisa mengubah ID, email, role-nya sebagai apa, kemudian passwordnya. Ini untuk tiap-tiap user ya, ini berlaku untuk semua user, baik dia mahasiswa, dosen, ataupun admin. Kemudian ini statusnya, aktif atau nonaktif, untuk simpan perubahan. Untuk hapusnya ya biasa pakai hapus data, user. Nih statementnya delete from user where ID sama dengan editnya tadi yang ini. Begini. Ini untuk yang kalau sama edit password yang tadi, tapi jika tidak edit password maka hanya ini saja. Kemudian tambahnya tadi ini, ini tambah user. Nih, insert into user, nama, email, password. Ini sama seperti SQL di database. Ini SQL-nya. Lokasinya di manajemen user. Metodenya sama seperti tambah tugas, upload tugas. Karena kalau upload tugas tadi kan ke tabel tugas, yang ini ke tabel user. Nah, ini aku terapkan juga di data-data lain kayak data dosen, data mahasiswa, data tugas final ini untuk
tabel files. Jadi sistemnya itu sama, tambah create, update, delete. Nah, data dosen juga seperti itu, tambah dosen, cari ya. Ini pakai data tables ya, semuanya aku pakai data tables biar lebih rapi. Situ mahasiswanya juga tambah. Ini totalnya ada 174 untuk saat ini. Kemudian untuk data tugas ada di sini, tabel tugas. Admin tidak bisa memberi nilai pada tugas mahasiswa. Jadi hak nilai juga komentar itu hanya ada pada dosen. Nah, admin cuma bisa merubah judul, abstrak, juga nama dosennya. Tapi kalau di mahasiswa mau upload itu dosennya sudah ditentukan ya, karena kan dari rules ininya. Kemudian untuk data final seperti ini. Nah, ini juga menggunakan delete, tapi tidak bisa edit. Jadi editnya itu ada di admin, bisa editnya dari sini. Juga mengarsipkan sama kayak di tabel dosen. Kalau dosen tadi bisa mengarsipkan ya, juga di sini. Fungsi arsipnya juga sama, karena tadi arsip di dosen itu menggunakan arsipkan tugas dari folder admin. Jadi ini tuh sama. Nih, jika tadi arsipkannya dari dosen, maka akan kembali ke lokasi dosen dan tugas. Jika tidak, maka akan kembali ke data tugas. Data tugas itu tampilan ini data tugas. Itu punya si admin. Nah, bisa edit dari sini. Hanya saja dia tidak bisa edit nilai juga komentar. Kemudian jika data di finalis ini dihapus, misalnya aku hapus yang ini, hapus. Oke. Nah, maka data kan berhasil dihapus, maka akan data yang tadi dihapus itu akan kembali ke tabel tugas. Ini yang tadi kita hapus. Karena pada database-nya aku menggunakan trigger untuk kayak rollback gitu. Jadi jika delete di tabel files, maka akan kembali ke tabel tugas. Trigger on delete, ini dia. After delete, kembalikan ke tugas. Nih nama triggernya. Tabel files, waktunya itu setelah dihapus. Jadi setelah dihapus atau diklik icon hapus, maka akan melakukan perintah insert into tugas. Name judulnya ini sama seperti yang ada di tabel tugas. Terus ininya itu dikembalikan ke di tabel tugas. Ininya tuh yang sama kayak yang di tabel file. Terus fungsi yang sudah diubah di tabel files akan dikembalikan ke yang ada di tabel tugas, dan nilai statusnya ini dikembalikan ke belum dinilai, seperti itu.
profilnya, tampilannya seperti ini. Jadi admin bisa langsung mengedit profilnya seperti ini. Sedangkan kalau untuk dosen dan mahasiswa harus konfirmasi dulu ke admin. Misalnya di sini saya ganti admin email ini admin jadi admin 1. Passwordnya nggak usah diganti. Password saya sebelumnya itu admin 1234. Simpan berubah. Jadi ketika saya logout dan saya ingin login lagi, saya nggak bisa pakai email yang lama, maka harus pakai email yang baru ini, admin1example.com gitu. Nah, sekian dari video kali ini, sampai bertemu di video akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.